Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kita kali ini, saya akan menjelaskan materi baru, yaitu induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah mempelajari tentang induksi matematika. Jadi, induksi matematika itu adalah metode atau salah satu metode pembuktian pernyataan atau rumus dalam matematika. Jadi pernyataan atau rumus dalam matematika itu harus dibuktikan kebenarannya sebelum digunakan atau diaplikasikan. Jadi pernyataan itu akan bernilai benar kalau sudah kita buktikan. Nah, sedangkan jika kita ingin menunjukkan bahwa pernyataan itu salah, kita cukup memberikan satu contoh di mana pernyataan atau rumus itu tidak berlaku. Kemudian untuk prinsip induksi matematika. Perhatikan ya, misalnya Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut. Langkah awal atau basic step untuk N sama dengan 1 atau P1 bernilai benar. Jadi, Pn di sini adalah suatu pernyataan dalam bentuk N. Nah, langkah awal untuk membuktikan bahwa Pn ini benar adalah dengan mengganti N-nya dengan 1, sehingga menjadi P1, dan P1 di sini harus bernilai benar. Nah, sebagai langkah awal, di sini tidak harus 1, tidak harus dimulai dengan 1, bisa dengan 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi, tapi untuk langkah awal dia harus bernilai benar. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu langkah induksi. Untuk langkah induksi ini jika N sama dengan K atau PK itu bernilai benar, maka untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 bernilai benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi, N di sini kemudian kita ganti dengan K, sehingga menjadi PK itu kita asumsikan benar atau kita anggap dia benar. Ketika PK benar, maka kita harus membuktikan setelahnya yaitu PK plus 1 itu juga benar. Nah, jadi Pn suatu pernyataan itu akan benar jika langkah awal dan langkah induksinya itu semuanya bernilai benar, menghasilkan nilai yang benar. Jadi untuk P1-nya dia benar, PK dan PK plus 1-nya juga benar. Itu baru Pn dinyatakan suatu pernyataan yang bernilai benar. Oke, agar tidak bingung dan mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Contoh, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N itu sama dengan setengah N kali N plus 1. Oh, jadi kita akan membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ya, jadi N di sini tidak diketahui berapa. Jadi dia sembarang N, entah berapa. Ya, jadi ini dalam bentuk umum. Jadi kita akan membuktikan kalau jika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan N itu akan sama dengan setengah N kali N plus 1. Untuk setiap N bilangan bulat positif. Ya, kita jawab. Ini adalah soalnya ya, ini adalah PN-nya agar tidak lupa. Kita langsung ke langkah awal. Langkah awal tadi apa? Untuk N sama dengan 1 diperoleh P1. Jadi di sini semua N-nya ini kita ganti dengan 1. Maka P1 di sini kan PN, kita ganti dengan 1. Maka jadi P1 sama dengan, kita langsung ganti di sini 1. N-nya sama dengan 1. Sama dengan setengah kali 1 ya, kali 1 ditambah 1 nih. Jadi seperti ini. Nah, di sini 1 ditambah 1, 2. 2 dikali 1, 2. Kemudian 2 dikali setengah sama dengan 1. Maka P1-nya adalah 1 sama dengan 1. Kita lihat, di sini kan 1 tetap. Nah, di sini perhitungan tadi kita
2 dikali setengah sama dengan 1. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka P1 itu bernilai benar. Paham ya? Oke, selanjutnya langkah induksi ya, langkah kedua. Diasumsikan atau dianggap ya, dianggap N sama dengan K itu bernilai benar. Jadi sekarang N-nya kita ganti dengan K. N yang di sini, dan di sini kita ganti dengan K. Maka P ini, Pn juga akan berubah menjadi PK. Maka menjadi PK sama dengan, ya kita tulis lagi, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K. Di sini N berubah menjadi K sama dengan setengah, di sini berubah jadi K, di sini juga berubah jadi K. Setengah kali K plus 1. Ini kita anggap benar, kita simpan. Ya, kita anggap ini sudah benar. Maka langkah selanjutnya akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Ya, sekarang K plus 1 bernilai benar. Kita tulis dulu, kita ganti N-nya diganti dengan K plus 1. Jadi di sini K plus 1. Kita tulis lagi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah. Nah, sebelum K plus 1 itu pasti ada K. Ya kan? Jadi sebelum K plus 1 pasti ada K. Kita tulis. Di sini ditambah K. Ditambah K plus 1. K plus 1 dari sini. Ini N, kita ganti dengan K plus 1. Jadi K plus 1. Sama dengan setengah. Di sini setengah. Kemudian di sini N, kita ganti dengan K plus 1. Dibuka kurung. Di sini N lagi. Kita ganti dengan K plus 1. Ya, K plus 1 ini. Kemudian di sini plus 1 lagi. Kita tambah lagi di sini plus 1. Kemudian tutup kurung. Sampai di sini paham ya? Oke, kita tinggal ganti menjadi K plus 1. Nah, ingat bahwa tadi kita sudah menganggap atau mengasumsikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah K itu akan sama dengan setengah K kali K plus 1 atau PK ini bernilai benar. Jadi kita gunakan ini, kita bisa menggunakan ini. Perhatikan di sini. Di sini ternyata ada bentuknya yang sama. Sampai sini ya, 1 ditambah 2 sampai dengan ditambah K, bentuknya sama. Nah, karena kita sudah menganggap ini benar, maka kita boleh mengganti bentuk yang di sini menjadi yang di sini. Paham ya? Oke, kita ganti menjadi, nah, yang ini tadi kita ganti menjadi yang ini ya, setengah K kali K plus 1. Kita tulis di sini, setengah K kali K plus 1. Kemudian ditambah, ini kan tetap ya, kita turunkan, ditambah K plus 1. Nah, untuk membuktikan PK plus 1 itu benar, kita harus membuktikan kalau ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ya, jadi ruas kiri yang ini harus sama dengan ruas kanan yang ini. Kita lihat, di sini sudah bentuknya sudah hampir-hampir mirip ya, tinggal kita otak-atik sedikit sedemikian rupa sehingga ini bisa sama dengan yang kanan. Nah, untuk mengotak-atik itu kita sudah punya apa nih yang sama? Oh, K plus 1. Kita bisa keluarkan K plus 1 ya. Jadi ini ya yang dipisahkan dengan tanda plus ini dan ini sama-sama punya K plus 1. Kita keluarkan K plus 1-nya menjadi seperti ini. Kita lihat kalau K plus 1 ini dikali dengan setengah K hasilnya ini. Ya kan? Benar kan? K plus 1 dikali setengah K sama dengan yang ini. Kemudian K plus 1 dikali 1, hasilnya ya tetap K plus 1. Di sini dia. Tandanya penjumlahan. Bisa dicerna ya? Oke, selanjutnya. Apalagi yang bisa dikeluarkan? Setengah. Kita coba keluarkan setengah. Setengah kita keluarkan dari tanda kurung. Maka menjadi K plus 1. Oke, kita keluarkan setengah kali setengah. Setengah ini di sini ada setengah K, berarti kalau setengahnya dikeluarin, K-nya jadi tetap K ya, setengah kali K, setengah K. Ditambah, di sini ada setengah, agar menjadi 1, setengah kali berapa biar jadi 1? Dikali 2, jadi di sini ada K plus 2. Paham ya? Jadi ini setengahnya dikeluarkan. Kemudian dikali dengan K plus 2. Jika dikalikan, hasilnya akan menjadi ini.
Selanjutnya kita rapikan sedikit. Ini sudah hampir sama. Kita sudah punya setengah dan K plus 1. Nih, sini sudah sama ya. Karena dia bentuknya perkalian, dia bersifat boleh dibolak-balik posisinya. Selanjutnya kita majukan setengahnya. Setengah jadi di depan agar bentuknya sama. Setengah dikali K plus 1, tadi kita sudah punya K plus 2. 2 itu ternyata bisa dipisah menjadi 1 ditambah 1. Jadi hasil akhirnya adalah setengah kali K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Kita lihat ini ruas kanan dan ruas kiri ternyata sudah sama. Ya, jadi kita bisa membuktikan bahwa PK plus 1 ini bernilai benar. Sekali lagi, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi dari tadi kita tuh bekerja di sini. Kita menurunkan, kemudian kita temukan hasilnya sama dengan ruas kanan. Nah, karena pernyataan PN 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N itu sama dengan setengah N kali N plus 1 memenuhi kedua prinsip induksi matematika, yaitu langkah awal yang N sama dengan 1 dan langkah induksi N sama dengan K benar dan N sama dengan K plus 1 benar, maka pernyataan PN tersebut juga bernilai benar. Maka terbukti jika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan tambah N itu akan sama dengan setengah N kali N plus 1. Semoga bermanfaat.